warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sancia Putri Azhara dengan NIM 11930300088 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 5 kelas B. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pada mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen pertama Dr. Haji Ayu Sofyan, MSI, dan Lutfi Fahrul Rizal, SSY/MH. Pada pertemuan ke-9 ini membahas mengenai upaya pemekaran daerah Kabupaten Bandung Timur. Otonomi daerah diharapkan membawa dampak perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkhusus untuk mengatur urusan rumah tangga daerah sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Hal yang berkaitan dengan otonomi daerah yaitu pemekaran daerah atau DOB. Upaya pemekaran daerah dari Kabupaten Bandung Timur ini telah muncul sejak lama. Salah satu pertimbangannya terkait dengan faktor pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak mengeluhkan sulitnya menjangkau akses menuju pusat pemerintahan yang berada di soreang. Upaya pemekaran daerah di Kabupaten Bandung Timur ini meliputi 3 daerah pemilihan dan memuat 12 kecamatan, diantaranya meliputi Kecamatan Menca'eke, Cicalengka, Cikancung, Nagreg, Solokan Jeruk, Majalaya, Paseh, Ibun, Cimenyan, Cileunyi, Cilengkrang, dan Kecamatan Bojongsoang. Pada pertemuan ke-10 ini membahas mengenai upaya pemekaran daerah Garut Selatan. Upaya pemekaran daerah Garut Selatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Garut. Dengan adanya upaya pemekaran ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk dapat meningkatkan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayah terkait. Pembangunan pendopo di Kecamatan Karmukti merupakan bentuk perwujudan dari upaya pemekaran daerah Garut Selatan. Selain itu, Pemkab Garut pun telah mempersiapkan pembangunan infrastruktur lainnya yang nantinya akan menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah Garut Selatan. Terdapat 15 kecamatan yang akan menjadi bagian dari daerah Garut Selatan, diantaranya ada Banjarwangi, Singajaya, Mekarmukti, Cihurip, Cibalong, Pamengpeuk, Cikelet, Caringin, Cisewu, Pembulang, Pakenjeng, Pendey, Pamulihan, Lalegong, dan Cisompet. Pada pertemuan 11 ini membahas mengenai upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara. Salah satu solusi atau upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah adalah melalui pemekaran wilayah. Usulan terkait pemekaran wilayah ini sebagai bentuk keinginan dari pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah khususnya di Jawa Barat. Upaya pemekaran wilayah ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serta sudah termasuk dalam amanat Presiden pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat 21 kecamatan yang bergabung ke dalam daerah Sukabumi Utara, di antaranya Cibadak sebagai ibu kota, Kabandungan, Caringin, Kelapa Nunggal, Kalidampit, Parakan Salak, Sukalarang, Bojonggenteng, Sukabumi, Cidahu, Gunung Guru, Cicurug, Cisaat, Parung Kuda, Kebon Pedas, Ciambar, Cirenghas, Nagrak, Geger Bitung, Sukaraja, dan Cicantaya. Pada pertemuan ke-12 mengenai otonomi khusus daerah Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi berada di Indonesia yang memiliki kekhususan dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta. Dengan ditetapkannya sebagai daerah istimewa, maka Yogyakarta memiliki beberapa keistimewaan, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan tugas, wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintahan daerah, kebudayaan, pertanahan, juga tata ruang dengan tetap berdasar pada perundang-undangan yang berlaku. Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang keistimewaan daerah Yogyakarta. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Agustus 2012 di Jakarta. Adapun pertimbangan dengan ditetapkannya Yogyakarta sebagai daerah istimewa adalah karena Yogyakarta memiliki peran yang sangat besar
dalam mempertahankan, mengisi dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia begitu. Khususnya dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pertemuan ke-13 ini membahas mengenai otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Nangro Aceh Darussalam serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kepulauan Aceh merupakan dasar pemberian dari otonomi khusus bagi daerah Aceh Darussalam. Adapun pertimbangannya, hal ini dikaitkan pada undang-undang tadi. Yang pertama dalam aspek historis, pemberian otonomi khusus ini berdasar pada sejarah dan semangat masyarakat Aceh dalam meraih kemerdekaan RI. Yang kedua dalam aspek politik, sebagai upaya untuk mempertahankan wilayah NKRI yang mana sebelumnya terjadi konflik berkepanjangan di Aceh dan adanya gerakan separatis yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Yang ketiga terkait dengan sosial budaya, yaitu karena masyarakat Aceh ini sangat kental dengan budaya serta agama yang membuat Aceh memperjuangkan status otonomi khusus bagi daerahnya. Pada pertemuan ke-14 ini membahas mengenai otonomi khusus Papua. Kebijakan otonomi khusus Papua ini merupakan bagian yang erat kaitannya dengan sejarah panjang antara Papua dengan pemerintah pusat pada masa sebelum reformasi. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah konflik dan mampu mewujudkan pembangunan di Papua. Adapun harapan dengan adanya otonomi khusus ini, yang pertama dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang kedua sebagai upaya mewujudkan keadilan, penegakan HAM, supremasi hukum dan demokrasi, yang ketiga sebagai pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua, yang keempat suatu bentuk upaya untuk penerapan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, keberadaan undang-undang ini memberikan keberpihakannya terhadap hak-hak orang asli Papua. Salah satunya diwujudkan dengan pembentukan MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua begitu. Selanjutnya birokrat pemerintahan seperti DPRD, DPRH, gubernur dan wakilnya yang merupakan orang asli Papua serta Kejati dan Kapolda yang memprioritaskan orang asli Papua. Dengan adanya Otsus ini, Pemprov Papua memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya apabila dibandingkan dengan kewenangan provinsi lain gitu sebagai bagian dari kekhususan Papua. Selain itu perbedaannya dengan daerah lain bahwa Otsus ini terletak di tingkat provinsi, di mana hal ini pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang lebih dominan apabila dibandingkan dengan kewenangan tingkat kabupaten atau kota, sehingga Pemprov dapat mendelegasikan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua. Pada pertemuan 15 ini membahas mengenai otonomi khusus DKI Jakarta. Peraturan otonomi khusus bagi daerah Ibu Kota Jakarta tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai unit pemerintahan khusus dengan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara serta sebagai daerah otonom mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karena itu pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang mengatur terkait kekhususan sebagai kota negara gitu. Beberapa kekhususan dari Provinsi DKI Jakarta selain kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara, yaitu Provinsi DKI Jakarta terbagi atas kota administratif dan kabupaten administratif. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mencapai maksimum 115% dari jumlah maksimum untuk kategori penduduk DKI Jakarta. Dan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang bahwa gubernur memiliki hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam urusan negara.
Cukup sekian penyampaian review materi perkuliahan dari mata kuliah Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.